Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Astina. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Groga. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Pada kali ini, saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL, serta nantinya saya akan menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi Android. Berikut video pembelajaran saya. Om Santi 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 Om. Baik, silakan ketua kelas. Berdiri. Natural Malanjali. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, di mana melanjutkan materi sebelumnya, materi yang sudah kita pelajari, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Ayo silakan, Aditya Chandra. Kita berdoa bersama-sama. Berdiri. Silakan semuanya berdiri. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, semua sudah pada sehat. Tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang, sebagai wujud rasa cinta kita, rasa nasionalis kita ya, kepada bangsa dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai rasa cinta kita terhadap negara kita. Ayo silakan Lestari, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sana airku Indonesia. Oke, sudah ya? Sekarang Bapak ingin tahu dulu kehadiran kalian. Dayu Komang Aprilia Pradewi hadir. Idayu Ketut Indah Suryani, Wayan Sona. Nah ini yang tidak sekolah ya, Wayan Sona. Kira-kira siapa yang dekat rumahnya dengan Wayan Sona? Ada ya? Oh ada. Oh Ganti juga dekat ya sama Engki ya. Ganti, kenapa Wayan Sona kira-kira? Sakit. Oh ya. Kemudian Sinta Celsita. Ya, Sinta ya. Sinta kayaknya dapat juara pada tahun ini ya. Dapat ya? Oke anak-anak, tadi Bapak sudah mengabsen. Kemudian ada beberapa teman kalian juga yang tidak hadir pada hari ini. Bagi teman kita yang sakit, teman kalian yang sakit, kita doakan agar cepat sembuh ya. Nanti kalau ada waktu kita jenguk bersama-sama ya. Minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang materi. Kira-kira materinya tentang apa? Minggu lalu tentang pantomim ya. Nah ini coba siapa namanya? Desa ya. Desa, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Teknik dasar pantomim. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Desa. Berarti masih ingat ya. Nah kira-kira sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira tadi Desa sudah menyampaikan bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang teknik dasar bermain pantomim. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat? Kira-kira ada berapa teknik dasar di dalam pantomim? Ada berapa kira-kira? Ada 2 ya. Apa saja? Olah tubuh dan ekspresi wajah. Kalau olah tubuh, apa saja? Siapa yang masih ingat? Kalau di bagian olah tubuh, coba Juli ya. Juli, coba kira-kira di bagian olah tubuh itu apa saja yang perlu diolah? Dari bagian kepala, terus
Bagian tangan juga diolah, terus bagian badannya juga, oke, terus pinggul, terus dan kaki. Ya, silakan duduk. Sekarang Bapak ingin tanyakan, apakah benar yang disampaikan oleh Juli? Benar atau salah? Benar? Benar. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Berarti pengetahuan atau ingatan kalian masih kuat. Lagi sebentar kita akan mempelajari atau memperagakan atau juga mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu, yaitu tentang teknik dasar bermain apa ini? Pantomim. Lagi sebentar kalian akan mempelajarinya. Nah, jika kalian lihai, jika kalian handal atau jika kalian ahli di dalam memainkan ini, di dalam seni pertunjukan ini bisa kalian gunakan sebagai mungkin sebagai mata pencaharian ya. Mungkin di dalam hati otak kalian atau di dalam pikiran kalian bertanya-tanya, "Oh, masa sih Pak bisa digunakan untuk mata pencaharian?" Jawaban Bapak bisa. Pak, apa buktinya Pak? Nah, misalkan mungkin kalian pernah menonton Pak Tarno ya, yang prok jadi apa, yang gitu ya. Nah, itu dari pertunjukan sulap dia terkenal ya. Septian Dwi Cahyo ya, dari pertunjukan pantomimnya dia terkenal sampai jadi artis. Nah, jika kalian mampu menguasai teknik dasar ini, bahkan mampu menguasai bahkan menjadi seorang profesional pantomim, ya mungkin nanti kalian akan menjadi orang yang terkenal dan bisa atau bisa dijadikan sebagai mata pencaharian ya. Mungkin di desa kita ada pertunjukan, nanti kalian bisa diundang seperti itu ya. Oke, anak-anak, selanjutnya sebelum kita memasuki atau materi kita sebelum kita amati atau kita pelajari. Nah, sekarang silakan kalian buka aplikasi yang bernama Pan AST. Oke, kita buka bersama-sama dulu ya. Silakan dibuka aplikasi Pan AST. Oke, nah seperti ini tampilannya seperti minggu lalu ya. Nah, di dalam aplikasi tersebut coba lihat menunya. Oke, di bagian menu di sana ada tujuan pembelajaran, ada pengertian, ada teknik dasar, ada bentuk penampilan, bahkan mengenal tokoh, bahkan berbagai bentuk eksplorasi. Ya, di sana ada berbagai hal yang bisa kalian ketahui. Akan tetapi agar kalian nanti tidak bingung tentang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita bersama-sama ketahui dulu ya, kemana arah dan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba lihat di bagian tujuan pembelajaran. Oke, kita sama-sama lihat coba. Silakan klik di bagian tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran pertama dan kedua sudah kita capai minggu lalu. Sekarang coba, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini? Arendra, bisa? Silakan coba Arendra. Melalui tayangan video tadi mampu melakukan gerak pantomim sesuai konsep teknik, prosedur dan peran yang benar dan penuh semangat. Ya. Melalui periode activity learning, kita didik mampu menampilkan berbagai gerak dasar pantomim sesuai konsep. Jadi prosedur seni peran yang baik penuh semangat. Ya, itu ya. Tepuk tangan dulu untuk Arendra. Oke. Yang pertama, melalui pengamatan kalian di dalam aplikasi tersebut ya, nanti kalian diharapkan mampu mempraktekkan, mampu memperagakan ya, gerak dasar pantomim ya ke depan kelas sebagai unjuk kerja ya. Lagi sebentar kalian bersama kelompok kalian itu bersama-sama berembuk dengan yang disebut dengan metode ya. Ada sebuah metode yang disebut dengan active learning, di mana kalian itu dituntut aktif. Semua siswa harus aktif. Nanti kalian di sana membuat sebuah skenario pertunjukan. Nah, nanti siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini, siapa yang menggerakkan ini, mungkin yang ini menggerakkan ini, si B menggerakkan ini, si C menggerakkan ini. Semua ikut terlibat aktif di dalam pembelajaran tersebut. Oke, anak-anak, itu sebagai acuan kita untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya coba kalian lihat di bagian, di back dulu ya. Nah, di back dulu, kemudian lihat di teknik dasar pantomim. Oke, nah yang ini yang nanti kalian peragakan. Pernah mendengar kata memeragakan? Kira-kira gimana kalau orang memeragakan? Gimana? Menirukan atau menggerakkan. Oke, coba dilihat di bagian teknik dasar pantomim. Seperti tadi yang dijawab oleh Juli, yang dijawab oleh Bima, teknik dasar pantomim itu secara
garis besarnya itu ada dua, ada olah tubuh dan ekspresi wajah. Oke, sekarang kita coba amati dulu di bagian olah tubuh. Di bagian olah tubuh, tadi Juli sudah menjawab. Yang pertama ada apa? Oke, coba kita lihat di bagian kepala. Diklik di bagian kepalanya ya. Ya, oke, itu ya. Nah, di dalam bagian kepala ini, lagi sebentar kalian mengolah atau menggerak-gerakkan, bahkan menggeleng-gelengkan kepala kalian sambil berekspresi. Oke, coba kita dengarkan dulu suaranya secara bersama-sama. Mungkin kalian juga bisa dengarkan di sana ya. Klik aja tombol nada ya. Bagian kepala, lakukanlah gerakan kepala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang secara teratur, pelan-pelan dan diam. Setelah itu, lakukan gerakan memutar kepala secara penuh, kemudian berganti arah. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk latihan yang pertama di bagian kepala, lakukanlah kalian seperti orang pemanasan ya. Coba tangannya, coba siap dulu. Nah, coba kita bersama-sama menggerakkan kepala kita ya. Misalkan, coba kepala kalian digerak-gerakkan dulu. Pertama, coba digelengkan kepalanya ke arah tangan kanan. Seperti ini, 1, oke. Kemudian 2, 3. Coba ulangi, bisa? Coba ya, 1, 2, 3, oke, itu ya. Mungkin nanti kalian bisa terus. Kemudian kepalanya sekarang coba kita putar bersama-sama, melingkar. Kira-kira pernah di pelajaran penjas mengolah kepala kalian atau melenturkan kepala kalian? Pernah ya? Oke, coba ya Bapak contohkan dulu ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya, bisa? Oke, coba sekarang kita bersama-sama melenturkan di bagian kepala dulu ya. Oke, semuanya bersedia, siap? Ikuti Bapak, putar mulai ke kiri ya, dari kiri ke kanan ya. Bisa? Oke, yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalik ya, balik sekarang, balik putarannya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Nah, coba digeleng-gelengkan lagi. Kira-kira gimana rasanya? Plong ya? Masa baru latihan itu aja udah plong. Ya. Fungsinya nanti agar kepala kalian tuh bisa bergerak secara bebas. Maksudnya bisa, gerakannya itu bisa lentur. Nanti kalau kalian mau bergerak ini, nah kepalanya agar lentur ya. Seperti itu mungkin ya. Oke, itu di bagian olah kepala. Coba sekarang kita back lagi. Sekarang sambil kalian mengamati di tablet kalian ya. Oke, itu bagian kepala. Sekarang bagian tangan. Nah, coba kita dengarkan juga bersama-sama ya. Bagian tangan, kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan imajinatif. Ya. Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot dan kelenturan otot tangan serta pengolahan bila tangan. Oke, itu di bagian tangan. Nah, udah ada ya, sudah ada yang terdengar. Coba kita olah tangan kita ya. Coba imajinasikan di depan kalian tuh ada kaca. Ya, imajinasikan. Kalian tuh belajar berimajinasi. Coba sekarang kita latihan kelenturan. Coba tangan kirinya mana? Coba angkat tangan kirinya. Ada yang nggak punya tangan kiri? Oh, enggak ya. Semuanya punya ya. Oke, diangkat tangan kirinya, kemudian dianggap di depan kalian ini ada kaca ya. Plek. Ditempel ya. Ada kaca? Coba rasakan ada kaca. Oh ya. Kemudian tangan kanannya plek. Ada kaca? Ya, rasakan ada kaca ya, rasakan ya. Bagaimana rasanya ada kaca? Oke, seperti itu nanti akan, tetapi sekarang kita lenturkan dulu. Nah, ini fungsinya untuk melatih kelenturan otot kalian. Misalkan kalian berekspresi apa? Seperti tadi ya. Misalkan kalian berekspresi ada kaca ya. Nanti kalian akan ya, misalkan mendorong kaca. Ya, ini kelenturan tangan ini kelenturan tangan akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan. Oke, itu di bagian tangan. Kemudian kira-kira ada bagian apa lagi? Kemudian bagian pinggul. Nah, coba di bagian pinggul dulu ya. Coba kita dengarkan dulu bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan merungkut. Rasakan bagian-bagian torsomu menjadi berat atau menjadi ringan.
Ya. Rasakan pergerakan bagian pinggul dan torsomu menjadi bisa bergerak bebas. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin sekarang zamannya layang-layang ya. Anggap kalian imajinasikan sedang orang yang melihat layang-layang. Mungkin seperti itu ya. Layang-layang. Seperti itu ya. Jadi pinggul kalian agar lentur ya. Itu di bagian tadi kepala, tangan, kemudian pinggul. Kira-kira apa lagi? Di bagian badan. Coba di bagian badan. Ya, silakan diklik di bagian badan, kemudian dengarkan. Latihan badan. Latihan pada bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dengan membungkuk dan ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Ya, seperti itu ya. Jadi yang perlu adalah di bagian torso ya. Tahu torso? Ya, makanya kalau di Bali yang cewek-cewek kan pakai lentorso gitu ya di sini ya. Jadi torso ini badan kalian tuh agar lentur ya, mungkin bisa digerakkan ke depan, mungkin ke belakang agar ini lemas ya. Karena ketika nanti bergerak agar bisa dengan gimana? Lentur, leluasa ya, itu di bagian badan. Oke, selanjutnya ada bagian apa lagi? Coba dilihat di aplikasinya. Oke, mungkin yang terakhir di bagian kaki. Nah, oke, kita dengarkan bersama-sama. Bagian kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas sarung kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Berlatihlah berbagai pose dengan tumpuan pada kaki. Seperti pose pohon yang kokoh menjulang tinggi, batu karang yang menahan ombak, dan berbagai pose dengan personifikasi alam. Oke, itu bagian kaki. Kepala, tangan, pinggul, apalagi badan, kemudian yang terakhir kaki. Jadi kaki kalian itu agar lentur ya. Nanti latihan kakinya mungkin kalian bisa berdiri satu kaki, itu agar kuat ya. Bahkan kalau kalian pernah menonton siapa? Artis pop ya, Michael Jackson itu gerakannya itu seperti pantomim ya, seperti ini ya. Ada yang pernah melihat yang mundur-mundur seperti itu tuh? Ada? Nah, nanti kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, nanti tekniknya Opa kasih tahu ya. Nanti ketika kalian mundur itu ada salah satu kaki yang ditekuk, bisa dilihat. Nah, ini ketika ini ditekuk, ini maka mundur. Ketika ini, nah seperti itu ya. Ini lagi, kemudian mundur terus sampai terlihat seperti. Nanti lagi sebentar kalian belajar bersama teman kalian. Oke, itu di bagian kaki. Nah, sekarang itu kan di bagian apa? Semua itu di bagian tubuh. Sekarang kalau ekspresi, nah coba lihat di menunya. Coba yang pertama di menu tujuan pembelajaran itu gambar ekspresi orang seperti apa? Hah? Gimana? Ya, itu tenang ya atau datar. Kalau gambar nomor 2? Hah? Marah ya. Gimana kalau ekspresi kalian marah? Ada yang bisa memberikan contoh ekspresi marah? Gimana? Ada? Pernah kalian marah? Pasti pernah ya. Gimana ekspresi marah? Coba siapa yang bisa ekspresi marah? Oh, ya, ekspresi marah mungkin giginya kelihatan ya. Kamu ini seperti itu ya, seperti itu ya. Kemudian kalau ekspresi sedih, gimana ekspresi sedih? Ada yang pernah sedih? Pasti ya. Mungkin alisnya bisa ditekuk gitu ya. Nah, kemudian kalau gambar di bentuk penampilan ini kira-kira ekspresi apa? Ya, heran. Pernah kalian heran dengan sesuatu hal? Gimana kira-kira ekspresi kalian ketika heran? Wah, gitu ya. Bisa berekspresi seperti itu. Anggap kalian melihat siapa misalkan lewat ya, Raffi Ahmad atau siapa, kalian heran. Wow, gitu ya. Jadi ekspresinya itu heran. Nah, kalau ekspresi yang mengenal tokoh, kira-kira ini ekspresi apa? Hah? Apakah itu ekspresi senang? Oke, itu ya. Itu ekspresi yang gimana ya? Orang yang kalau ini gimana ya? Kalau dibilang senang, tidak begitu senang. Kalau bahagia, setengahnya ya. Kalau di emoticon itu ada yang kelihatan giginya tuh. Yang seperti itu ya. Pernah melihat ya? Pasti ya. Karena kalian sudah semua punya HP Android, kemudian di sana ada emoticon, pasti kalian sering menggunakan emoticon. Pasti sering ya? Kalau mengirim pesan kalian menggunakan emot?
Enggak ya? Pasti menggunakan, Bapak yakin ya. Apalagi yang emot ada gininya ting 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 gitu ya. Iya. Pasti banyak ya. Oke. Nah, itu anak-anak lagi sebentar. Nah, tadi kalian sudah mengenal, tadi kalian sudah menyimak di bagian olah tubuh apa saja, di bagian ekspresi wajah apa saja. Lagi sebentar, kalian bersama kelompok kalian menyusun sebuah skenario ya atau adegan di mana kalian mengambil teknik-teknik dasarnya saja, baik itu kepala, tangan, badan, kemudian apalagi pinggul, kemudian kaki. Oke, itu ya. Oke, sekarang kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok kalian berembuk, kalian berdiskusi, membuat sebuah adegan. Oke, Bapak bagi kelompok dulu ya. Bapak yang membaginya agar adil. Kelompok 1. Di kelompok 1 ada Dayu Komang Aprilia. Oke. Kemudian Ida Ayu Ketut Indah. Itu kelompok 1. Kemudian Nika Dek Juliastini masuk di kelompok 1. Selanjutnya Agus Prayoga. Dan yang terakhir adalah Ananda Kori ya. Bapak kasih waktu kalian untuk mencari kelompoknya masing-masing, duduk bersama kelompoknya. Sekarang kita merembukkan ya. Oke, sebelum kalian mengerjakannya, oke Bapak sampaikan dulu di sini Bapak punya LKPD atau apa? Lembar kerja peserta didik. Oke, lagi sebentar kalian catat nama kelompok kalian, kemudian isi apa yang menjadi tagihan di dalam LKPD ini. Oke ya, kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kelompok 2, diisi ya nama kelompoknya ya. Kelompok 2, kelompok 3. Di dalam diskusi ini, lagi sebentar Bapak akan menilai bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kekompakan kalian, penilaian sikap namanya ya. Nanti Bapak akan nilai kinerja kalian. Oke, anak-anak, dengarkan dulu. Di dalam LKPD tersebut sudah ada perintah atau suruhan. Nah, suruhannya kalian disuruh untuk membuat sebuah teknik dasar pantomim atau gerakan atau memeragakan gerak dasar pantomim. Nah, sekarang kalian bersama kelompok kalian buat sesuatu adegan yang sederhana, akan tetapi melibatkan seluruh anggota kelompoknya. Ya, mengerti maksudnya? Oke, lagi sebentar. Ketika Bapak sudah suruh kalian, silakan dikerjakan ya. Sebelum lanjut, kira-kira ada pertanyaan? Sudah siap untuk bekerja? Oke. Sebelum kalian melakukan pekerjaan, coba lihat di mengenal tokoh. Coba kalian klik di bagian mengenal tokoh. Udah? Sudah? Coba lihat di bagian Septian Dwi Cahyo. Nah, di sana ada video. Coba lihat kira-kira bagaimana sih gerakan orang berpantomim yang memang profesional seperti dia. Sudah? Sudah dibuka? Coba lihat, kalian amati, kalian tonton, simak dengan baik kira-kira gerakannya seperti apa. Ya. Bahkan tidak Septian Dwi Cahyo aja ya. Di sana ada James Supardi, kemudian ada Charlie Chaplin atau nama lengkapnya Charles Spencer Chaplin. Oke. Sambil kalian menyimak, sekarang Bapak akan kasih waktu kalian untuk mengerjakan dan berembuk bersama kelompok kalian membuat sebuah adegan atau peragaan gerak dasar pantomim yang sederhana bersama kelompok kalian. Baik, silakan dikerjakan. Silakan berembuk membuat sebuah skenario peragaan gerak dasar pantomim. Silakan ya. Buat kira-kira temanya tentang apa? Kalau kalian masih bingung, kira-kira mau buat tema apa ya? Di dalam aplikasi tersebut sudah ada berbagai bentuk tema yang bisa kalian ambil. Misalkan tema kesehatan, tema kebersihan, di sana ada ya. Kalau bingung tentang naskah, di sana juga ada naskah ya di dalam aplikasi tersebut. Jadi kalian tidak perlu sungkan-sungkan, tidak perlu lagi merasa kekurangan informasi. Di dalam aplikasi tersebut sudah banyak informasi terkait pantomim. Silakan dikerjakan, silakan mulai mereka-reka gerakan yang ingin kalian buat. Silakan kalian coba reka adegan, buat ya. Coba Bapak mulai dari kelompok mana ya? Kelompok 6, kira-kira
kalian mengambil tema tentang apa? Kira-kira tentang? Oh, mungkin ya seorang penjual nasi ya. Kira-kira siapa yang nanti yang berjualan? Ya, ya. Coba dibuat dulu gerakannya. Ya, ini yang menjadi ini yang menjadi ini siapa? Coba dibuat dulu gerakannya. Ini kelompok 5. Kira-kira kalian mengambil tentang apa? Tentang? Oh, sebuah permainan tarik tambang. Ya, kira-kira siapa yang menarik talinya nanti? Ya, ya. Gimana nanti ekspresi orang yang menarik tali? Ya, ya. Silakan nanti kalian rembukan ya. Coba silakan diperagakan dulu bersama temannya ya. Dilatih dulu ya. Ya, boleh berdiri ya, nggak harus duduk ya. Kalian berdiri boleh, coba diperagakan. Kelompok 4. Ya, nah ini orang yang sedang ngapain? Orang yang sedang mencari buah mangga. Ya, ya. Siapa yang mencari nanti? Siapa yang mencari? Oh, kira-kira gimana ekspresinya kalau orang yang sedang mencari? Gimana? Oh, gini. Coba silakan dirembukan dulu ya. Bisa kalian ya? Ya. Ya, ini Trista buat apa? Tentang apa? Apa? Oh, sedang gini membersihkan kaca. Oke, silakan coba digerakkan bagi tugasnya. Ya, ini Dita aktif sekali. Kira-kira temanya tentang apa? Oh, orang yang sedang kehujanan. Gimana? Sudah dibagi siapa tugas-tugasnya? Oke, silakan dibuat dulu. Ini temanya tentang orang yang sedang menyiram, sejumlah siswa yang sedang menyiram. Oke. Siapa yang menyiram nanti semuanya? Semuanya sudah dapat giliran. Oke ya. Silakan dulu dikerjakan ya. Kalau ada masalah silakan ditanyakan ya. Bisa ya. Bisa dieksplorasi geraknya ya. Bisa sambil berdiri coba digerak-gerakkan ya. Kira-kira lagi sebentar gimana mau gerakan kalian? Kemudian ada juga yang mengerjakan di bagian LKPD ya. Tulis di bagian. Ya, saling mengikuti. Ini orang yang sedang kehujanan. Sudah disusun. Oke, siapa yang bawa payungnya nanti? Oh, Dita bawa payungnya. Kemudian ini nanti apa tugasnya? Oh, yang kehujanan. Coba dilatih dulu ya, coba dieksplor dulu. Semua sudah siap? Semua sudah siap? Sudah ya?
Oke, biar tidak memakan waktu panjang. Coba kita mulai dari kelompok terakhir apa kelompok pertama? Kita akan uji hasilnya ya. Nanti yang lainnya bisa mengamati dan bisa mengomentari ya. Kira-kira kita mulai dari kelompok yang mana? Satu apa terakhir apa 6? Oh, dari kelompok 1 aja ya. Iya. Baik. Oke, silakan kelompok 1. Coba ditunjukkan hasil yang sudah kalian buat. Oke, ayo silakan. Yang lainnya perhatikan dan berikan nanti masukan ataupun tanggapan. Oke, nanti kalian bisa amati. Oh, seperti itu gerakannya. Kemudian ditaati temannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ayo silakan kembali. Oke, sekarang coba kita lihat hasil dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, jangan ditahan-tahan ketawanya. Sudah? Oke, tepuk tangan. Oke, luar biasa. Oke, Dita sangat menjiwa ya. Kira-kira bagus apa tidak gerakannya? Bagus ya, tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, itu adalah sekelompok siswa yang sedang kehujanan. Luar biasa ya, ekspresinya Dita udah dapat banget ya. Oh, itu Juli masih tertawa ya. Oke, kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompok 2? Oh, ada, silakan. Menurut saya masih ada beberapa adegan yang masih kurang menjiwai peran. Oh, menurut dia masih ada beberapa orang ya atau kelompoknya yang belum begitu menjiwai ya. Mungkin masih ragu-ragu seperti itu ya. Ada lagi masukan? Eka masih senyum-senyum, Dewi masih senyum-senyum. Ada masukan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, seperti itu ya. Sama halnya dengan yang tadi. Ada beberapa temannya yang masih malu-malu mungkin ya. Tapi semuanya sudah aktif. Semua sudah pada tampil. Semua kelompok sudah tampil ya. Nah, sekarang kita memasuki di bagian akhir pembelajaran. Nah, sebelum kalian mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dulu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompoknya masih memegang LKPD, sekarang Bapak akan mengumpulkan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 mana LKPD-nya? Ya, sudah dikerjakan. Kelompok 2 mana? Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk melihat kembali flashback ya, atau refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama, kira-kira hal apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Kira-kira hal apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oh ya, siapa? Kori ya. Kesimpulan pada pelajaran kali ini adalah kita sudah mempelajari sejumlah teknik dasar pantomim pada baik pada olah tubuh dan ekspresi wajah dan mengharapkan ke depan bersama kelompok. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Selanjutnya, kira-kira ada hambatan di dalam pembelajaran kita kali ini? Ada? Oh, mungkin ada ya. Ini dari Dayu ya. Dayu mungkin menemukan hambatan. Apa yang kamu alami? Atau hambatan apa yang kamu? Hambatannya di dalam mengungkapkan ekspresi. Oke. Jadi seperti ini ya, hambatannya di dalam mengungkapkan ekspresi. Mungkin masih banyak menurut Dayu, mungkin sulitnya seperti itu ya. Mungkin masih ada yang malu-malu di dalam mengungkapkan ekspresi ya. Mungkin ada yang tidak totalitas seperti itu ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Dayu ya. Oke. Ya, itu ya. Selanjutnya Bapak akan sampaikan untuk pembelajaran minggu depan.
Nah, baru kita sepenuhnya totalitas. Kita membuat atau kita belajar untuk mengarang ya, naskah pantomim. Itu baru naskahnya yang panjang ya. Kalau tadi kan baru kalian memperagakan gerak dasarnya. Tapi kalau minggu depan kalian sudah penjiwaannya atau totalitasnya luar biasa. Seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini? Ada yang masih memiliki unek-unek ingin ditanyakan? Tidak ada? Semua sudah puas dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Hambatannya sudah terjawab dan semuanya kesimpulannya juga sudah disampaikan. Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Baik, sebagai penutup, Bapak punya sedikit kegiatan penutup untuk kembali gimana ya? Untuk kita lebih ceria lagi gitu ya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Coba semuanya berdiri. Nah, coba semuanya berdiri. Coba semuanya hadap kiri. Ya, hadap kiri dulu. 1, 2. Kemudian ke depan. Tangannya masih 1, 2. Luar biasa. Kemudian ke kanan. Masih tangannya, jangan dilepaskan. 1, 2. Tepuk tangan semuanya. Oke. Silakan duduk ya. Oke, itu adalah sebagai gambaran. Nanti minggu depan kalian akan totalitas seperti itu nanti ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, silakan. Siapa yang memimpin doa? Chandra. Oke, silakan Chandra. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ketua kelasnya kita langsung akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan salam. Silakan ketua kelas. Saturang Paramu Santi. Om Santi 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 Om.